Ini berlaku pada kecap manis, kecap sedang, kecap asin di triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Oke. Sudah, ini semacam rangkumannya. Itu. Kemudian ada anggaran sediaan bahan baku. Di sini contohnya kedelai 10 ons, harga per onsnya 100, gula merah 15 ons, harga per onsnya 60, maka jumlahnya di total 1.900. Perusahaan kecap asli menetapkan perputaran sediaan bahan baku 8 kali. Untuk menentukan besarnya sediaan bahan baku akhir dapat digunakan sebagai berikut. Jadi ini rumusnya. BBBB BB dibagi tingkat perputaran sediaan bahan baku dikali 2 dikurangi sediaan bahan baku awal. Ini rumusnya. Kemudian kalau mau tahu dalam ons, maka pakai rumus yang berikutnya. Seperti itu. Lalu ada tabel 317. Di situ ada rincian anggaran belian bahan baku pada triwulan 1 sampai triwulan 4. Untuk biaya bahan baku ada di 314. Nah, untuk onsnya yang triwulan 1 onsnya untuk biaya bahan baku 75 sama 92 itu dari tabel 314 yang sudah kita hitung sebelumnya. Ada 75, ada 92. Oke. Kemudian dikalikan per onsnya berapa. Kemudian untuk yang kedua sediaan akhir 17. Oh, kita belum bahas. Oh alah, mohon maaf. 317, kita bahas 317 dulu. Tadi saya lihatnya 318. 317 ini anggaran sediaan bahan baku akhir. Perhitungannya 7.500 dibagi 8 ini dari tabel 315 yang ke 4. Oke. Dikali bahan baku untuk kedelai itu kan ada 7.500. Kalau di tabel 315 di situ ada anggaran biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya 7.500, 7.900, 8.000 dan 8.600. Semuanya itu dibagi dengan 8 dikali 2 dikurangi SBBA, tingkat perputaran sediaan bahan baku. Itu diketahuinya ada 1.875, kemudian 1.100 dan 900. Itu nanti ketemu harga per onsnya
ada harga per ons 100, itu juga dari tabel 315. Kemudian sehingga dalam ons dikalikan dibagi, karena kan kalau dalam rupiah ons dikalikan per onte, harganya dikalikan per ons. Kalau sekarang dibalik, sudah diketahui harga per ons, maka onsnya adalah jumlah per ons dibagi rupiahnya, semacam itu. Jadi 875 dibagi 100 sama dengan 8,75. Begitu pula triwulan 2, 3, dan 4. Lalu untuk gula merah juga sama. Di situ berdasarkan tabel 315 dihitung dengan cara yang sama, semacam itu. Kemudian maka tabel 318 ini bisa diketahui, bisa dihitung. Cukup panjang. Oke. Kemudian ada anggaran belian bahan baku pada tabel 318. Sudah, sekarang laporannya ada di halaman 319. Jadi ada anggarannya, kemudian realisasinya, dan realisasi sampai pada bulan ini. Ya, Oke, terima kasih. Mau kemana? Awi kok ketemu kan we? Baik, kemana we? Jualan dulu. Jualan. Hati-hati, terima kasih. Oh, nanti ketemu lagi. Oke. Bu, hadirnya enggak? Oke. Iya, sini. Oke, sekarang pengertian anggaran biaya tenaga kerja. Tadi kita membicarakan biaya bahan baku dengan berbagai macam cara, dengan perhitungan yang sangat panjang dan tabel yang banyak sekali, dengan angka-angka yang seperti togel katanya. Oke. Dan sekarang kita membahas biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Survei banyak angkanya. Pengertian BTKL, biaya tenaga kerja langsung. BBB dan BTKL adalah biaya produk langsung atau biaya primer. Sedangkan BOP, biaya overhead pabrik, dan BTKTL, biaya tenaga kerja tidak langsung, masuk di biaya konversi. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung mengelola produk. Berarti manajer itu BTKL apa BTKTL? Langsung. Tidak langsung. Manajer produksi. Manajer produksi tidak langsung. BTKL apa BTKTL? Karyawan pabrik langsung. BTKL. Kenapa kok BTKL? Karena lagi BT. Nah, kalau BTKTL Manajer produksi loh ya, manajer produksi. Kan manajer ngatur-ngatur dulu. Jadi kalau manajer Langsung. itu masuk BTKTL. Kenapa kok tidak langsung? Karena manajer tidak ikut Berproduksi. tidak ikut bikin. Misalnya perusahaan pakaian, manajer tidak ikut jahit kan. Nah, maka masuk BTKTL. Nah, kalau yang langsung, maka karyawannya yang benar-benar membuat produk itu. Lalu
Faktor yang mempengaruhi anggaran biaya tenaga kerja.